Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya. Adapun sesudah itu. Selamat malam Bapak Ibu, para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan, para jamaah sunnah travel semua yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu, para calon jamaah umroh iktikaf Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Kembali lagi Bapak Ibu bersama saya Harnoto. Semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan melihat saya karena seringnya saya jadi moderator. Baik Bapak Ibu, di pertemuan Zoom meeting kita berarti ini di pertemuan kita yang ke-6. Saya di sini bertugas kembali sebagai moderator di Zoom meeting malam ini yang akan menemani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Saat ini audiens baru ada kurang lebih 30. Semoga yang belum join atau yang belum siap segera join. Karena malam ini kita akan membahas mengenai topik atau sesi tanya jawab jamaah. Karena sesi atau pembahasan ini nanti bisa membantu Bapak dan Ibu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan atau masih belum dimengerti. Yang insya Allah bisa berkaitan dengan Bapak Ibu nanti yang akan safar atau berangkat umroh. Maka dari itu, mohon dipersiapkan segala pertanyaan-pertanyaan terbaik Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semua dapat menyimak dengan baik dan fokus. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan dari audiens sebelumnya adalah sama dengan yang akan Bapak Ibu tanyakan. Jadi asatizah tidak usah mengulang kembali jawaban yang sudah ditanyakan. Semoga sesi atau pembahasan kita malam ini bisa menambah ilmu atau wawasan Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai, kami beritahukan dahulu untuk rundown acara kita malam ini ada 3 sesi. Sesi pertama jam 8:05 sampai jam 8:10 pembukaan dari moderator yaitu saya sendiri. Sesi kedua jam 8:10 sampai jam 9:30 insya Allah kami berikan waktu kurang lebih 1 jam lebih sedikit. Sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh para asatidzah kita yang hadir insya Allah. Dan sesi terakhir penutupan. Jika selesai lebih awal, kita langsung tutup. Baik Bapak Ibu, itulah sambutan dan pembuka dari saya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke sesi tanya jawab jamaah kita malam ini. Tapi mungkin sebelumnya kita sambut dulu saja asatizah yang sudah hadir. Di sini ada Ustadz Ari Afriansyah LC, Hafizahullah. Silakan jika ingin menyampaikan terlebih dahulu, Ustadz Ari, tafadhol. Sekedar mimbab at-tawasul bisobri wa tawasul bil haq, atau mengambil hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Ya, jadi bagi Bapak dan Ibu calon tamu Allah Ramadan 1446 Hijriah, ya, sekali lagi alhamdulillah, mudah-mudahan pada sehat semuanya, mudah-mudahan pada berkah semuanya, dan mudah-mudahan juga maksimal juga dalam tolabul ilminya. Sekali lagi, apa yang sudah diusahakan oleh Travel Berkah Hidayah Sunnah adalah semata-mata untuk ibu dan bapak semua. Ya, sekiranya memang sudah berapa pertemuan ini kita, Mas? 6 ya? 6 apa 7, Mas? Temuan yang keenam. Ke-6 ya. Pertemuan yang keenam ya. Pertemuan ke-6 kurang lebih sekitar ya ada 3 atau 4 lagi pertemuan ya.
Ya. Maka seyogianya bagi Bapak dan Ibu untuk maksimalkan beberapa pertemuan nanti, ya. Kita semuanya fakir kepada ilmu. Kita semuanya nih sebenarnya fakir kepada ilmu. Masih banyak ilmu-ilmu yang memang perlu banyak kita telaah, perlu banyak kita murojaah. Ya, makanya kan sebagian ulama kan ketika ditanya al ilmu, ilmu itu murojaah. Jadi kita ngulang-ulang, walaupun rutinitasnya tiap tahun Bapak dan Ibu misalkan setahun bisa sekali, dua kali umroh, tapi tetap insya Allah pahala dari eh, ngaji kita, talaki lewat Zoom ini, ya mudah-mudahan kalau diniatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dapat pahala dan menambah wawasan lagi, dan insya Allah pahala murojaahnya juga dapat juga. Jadi maksimalkan untuk pertemuan-pertemuan nanti agar apa? Agar kita ketika nanti di Mekah dan Madinah iktikaf benar-benar sudah menjadi hamba yang paham betul tentang apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jikalau nantinya misalkan apa qadarullah nggak bisa menyimak Zoom, ya bisa lewat rekamannya, YouTube-nya. Intinya, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, saya kira setiap Ustadz juga sudah menjawab, ya, di bab fikih itikafnya kemarin dengan Ustadz Riza, atau kemurnian tauhid oleh Ustadz Muhammad Yasir, kemudian ibadah umrah itu sendiri oleh Ustadz Nadib, dan saya sendiri juga tentang fikih safar, ya. Insya Allah itu terus diulang-ulang, ya, terus dimengerti, ya, agar apa? Agar kita ketika beribadah sama Allah benar-benar sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu kan pada hakikatnya sering lupa, jadi harus dimurojahkan. Ya, ilmu juga harus sesuai dengan tuntunan Allah dan juga tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja kali ya, Mas. Barakallahu fikum jami'an. Baik, Ustadz. Syukron wa fikum. Barakallah. Baik, Bapak Ibu, pertanyaanmu sudah bisa mulai dibuka. Tapi ini udah ada pertanyaan dulu di awal ya dari via Japri, via WA ya. Saya paparkan dahulu pertanyaannya. Ini dari Ibu Nani Akriani Nurdin di Subang. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Qadarullah saat ini saya sedang rutin harus mengoleskan krim Vaseline dan salep ke beberapa ruas jari tangan kanan saya. Rutin dipakai atau dioleskan setiap selesai mandi, sebelum tidur, dan setiap selesai berwudu. Pertanyaan saya Ustadz, untuk menjaga kehati-hatian saya melaksanakan umroh nanti insya Allah, apakah saat saya selesai mandi di rumah untuk menuju keberangkatan, sebaiknya apakah saya tetap seperti biasa untuk mengoleskannya ataukah harus saya tahan dulu sampai saya selesai tahallul? Kemudian pada saat selesai umroh, artinya selama menjalani iktikaf dan rutinitas ibadah nanti di Al-Haram dan Masjid Nabawi, apakah dibolehkan saya untuk mengoleskannya seperti sekarang ini Ustadz? Jadi itu Mama, itu oh, kok salep untuk menjaga tangannya yang kekeringan Ustadz, sering kekeringan. Papa tinggal lihat aja. Nah, Tafadhol Ustadz. iya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit ibu, ya. Amin. Nah, berkaitan dengan yang apa yang ibu tanyakan tadi, ya, bahwasanya semua yang menjadi beban atau tidak kesanggupan seorang manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan rukhsah, kemudahan. Makanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, mudah-mudahan sebelum umrah tangan ibu juga udah sehat, tangan ibu juga udah mulai, maksudnya udah sembuh, ya. Dan la qadarullah nanti ketika mau umroh, ya, baiknya digunakan atau tidak ya Ustaz, ya.
bagusnya kalau memang itu menjadi sesuatu yang urgen, kalau memang tidak diobatin bakalan menyebar atau makin parah, ya menurut saya itu sesuatu yang memang menjadi rukhsah ibu ya. Ketika nanti mau umroh misalkan ya, ya kalau memang harus dilakuinnya ketika sudah mengambil ihram, ya baiknya sih ketika kita sudah sampai sudah misalkan ibu sudah sampai mikot, kemudian mandi, yang biasanya kan kita mandinya itu di hotel ya, kemudian nanti ngambil mikotnya misalkan yang jamaah 21 hari di Bir Ali. Biasanya yang 21 hari itu ketika di mikot, ya ibu bisa makainya ketika di hotel ataupun ketika sudah di Bir Ali. Ya, kemudian apa? Insya Allah saya kira dimudahkan lah urusan ini, tidak tidak menjadikan Mbak Ibu ya, qadarullah harus bayar fidyah dan ini apa fidyah dan lain sebagainya yang bisa menjadikan ibu bayar dam ya, insya Allah tidak. Nah, berkaitan nanti ketika sudah sampai di Masjidil Haram itikaf, bolehkah pakai pakaian seperti itu atau untuk obat-obatan seperti itu? Boleh saja ibu, insya Allah tidak mengapa ya, tidak mengapa pakai salopnya kalau memang salop tersebut. Apalagi nanti kan ketika di sana kondisi cuaca juga berbeda kan dengan Indonesia ya, bakalan kering kalau nggak diobatin. Alhamdulillah bisa semakin parah. Allah Ta'ala alam bisa. Intinya dibolehkan ibu kalau memang sesuatu itu bisa, kalau tidak pakai memudaratkan, insya Allah boleh dipakai ketika ingin umroh ataupun memang harus untuk dipakai ketika umroh gitu ya. Lagi jalan sakit, kalau nggak kalau tidak diobatin malah makin sakit. Insya Allah itu dibolehkan. Allah Ta'ala bisa. Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Itu pertanyaan pertama dari Ibu Nani. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Nani juga, tahallul bagi wanita, misal kita sesama jamaah bergantian atau saling memotong rambut tersebut. Adakah persyaratannya bagi yang memotong harus sudah dipotong terlebih dahulu atau bagaimana Ustadz? Kalau syarat yang memotong harus sudah dipotong terlebih dahulu, jadi yang mengawalinya atau yang ngurutinya seperti apa ya Ustadz? Ustadz Betul Nadib Ustadz. sudah hadir kemarin berbicara tentang umroh. Ustadz Ustadz Nadib, Nadib, ya, sepertinya belum ada. belum belum ada Ustadz Ustadz. Ustadz yang lain, Ustadz yang lain. Bentar. oh pada sibuk Ustadz ini. Iya Kita doang ini. yang gak sibuk. Salah. Nah, Ustadz Abdul ada, Ustadz Abdul Haq ada, alhamdulillah hadir. Ustadz Abdul Haq. Nah, barakallahu fiq ibu. Ya, bagusnya untuk yang melakukan tahallul adalah mereka yang sudah tahallul ibu ya. Ya, misalkan bapak sudah tahallul duluan nih, botak duluan. Nanti ibu yang memotong misalkan, atau saudara-saudara ibu yang memang ikut dalam mahram ibu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi yang belum nyukur jangan nyukur duluan, disyukur dulu baru nanti yang memang sudah tahallul duluan boleh memotong orang yang belum tahallul. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga dari Ibu Nani lagi. Ini pesannya lewat Japri, kan. Kemudian Ustadz, bila mana saya sudah terbiasa mengoleskan minyak telon bayi ke tengkuk, misal, itu kan harum ya Ustadz minyak telon tersebut. Boleh sajakah Ustadz bila mana saya tetap memakainya atau mengoleskannya selama iktikaf Ustadz? Syukron jazakallah khair. Fadol Boleh Ustadz. ibu tafadhol, pakai saja ibu tidak apa-apa. Ya, minyak telur biar nggak sakit. Silakan tidak mengapa ketika itikaf tafadhol. Yang salah itu ketika pakai ketika sudah dalam keadaan ihram. Ihram. Ya, itu yang muskilah, ada baunya. Kalau dipakai sebelum niat ihram, tafadhol, ya dibolehkan. Tapi kalau sudah pakaian ihram, maka ini termasuk min muharrimat, keharaman dalam berpakaian ihram. Allah taala alam bisawab. Baik, Ustaz, syukron atas jawabannya. Begitu ya, Ibu Nani Akhriani dari Subang. Semoga pertanyaan Ibu Nani terjawab dengan baik. Alhamdulillah di sini Ustadz Riza Afrizal sudah hadir, Masya Allah.
Kemudian pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Baik, saya mulai dari awal. Dari Ibu Rosmawati. Assalamualaikum Ustadz. Kalau jadwal iktikaf kita mulai sebelum zuhur, terus setelah sholat taraweh kembali ke hotel untuk tidur sekitar 2 jam. Kembali ke masjid sekitar jam 1 sampai suruk. Pulang lagi ke hotel untuk mandi dan lain-lain. Sebelum zuhur balik lagi ke masjid. Bolehkah jadwal ini kita rutinkan setiap harinya? Saya ulangi Ustaz. Kalau jadwal iktikaf kita mulai sebelum zuhur, terus terus setelah sholat tarawih kembali ke hotel untuk tidur sekitar 2 jam, kembali ke masjid sekitar jam 1 sampai suruk, pulang lagi ke hotel untuk mandi dan lain-lain. Sebelum zuhur, balik lagi ke masjid. Bolehkah jadwal ini kita rutinkan setiap harinya? Tafadhol Ustaz, siapa yang mau jawab? Ustadz Riza kemarin membahas itikaf masih hangat. Fadol Ustadz Riza. Barakallahu fiik. Ustaz Rizal, Baik, tafadhol. Bismillah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Masya Sambil Allah. di mobil ya. Apa Keamanilah Ustaz. baru ini? Baik, baik, baik. Terkait pertanyaan yang ditanyakan, sebagaimana saya sampaikan kemarin, bahwa i'tikaf itu kan dibolehkan ya. Jadi tidak ada batasan la hadda li aqallihi wala li aktsarihi gitu kan ya. Tidak ada batasan lamanya harus berapa, paling sedikitnya berapa. Ya, selama kita niatkan kita untuk beriktikaf, walaupun hanya beberapa saat, maka itu sudah dibolehkan. Nah, terkait yang ditanyakan oleh Ibu, ya, oleh penanya, maka itu dibolehkan. Ya, sebagaimana kemarin saya sampaikan, maka diniatkan dari awal, ketika iktikaf, kita niatkan bahwa saya niat iktikaf ya dari jam sekian sampai jam sekian, dan ketika memang itu keluarnya karena udzur, seperti tadi mandi, ya, untuk bersih-bersih atau mencari makanan, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Maka silahkan diniatkan dari awal bahwa misalkan tadi saya dari mulainya ba'da duhur, ya, ba'da duhur saya masuk, kemudian nanti sampai syuruk, ya, setelah sampai syuruk, pagi saya istirahat dulu di hotel, karena memang kondisi setiap kita berbeda-beda, mungkin perlu istirahat, ya, ataupun perlu ya untuk tidur sejenak, maka silakan saja tidak masalah. Namun kalau kita tentu bicara tentang afdoliyahnya, yang lebih afdol tentu yang bisa beriktikaf dengan waktu yang lebih lama. Namun dengan jadwal yang tadi disebutkan, insya Allah tidak masalah. Allah Ta'ala alam. Baik, syukron Ustaz Riza Afrizal LC, Hafizahullah yang sudah menjawab. Semoga pertanyaan Ibu Rusmawati terjawab dengan baik ya Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Zaki Abu Hamzah. Assalamualaikum Ustadz, saya dan keluarga insya Allah sampai di Mekah tanggal 19 Maret sore. Tidak bareng rombongan. Kapan waktu terbaik buat kami umroh ya? Mengingat agak mepet ke Maghrib kalau kami langsung umroh. Dan mungkin dari Maghrib sampai selesai taraweh akan padat ya di tanggal segitu. Syukron Ustadz. Tafadhol Ustadz. Siapa yang jawab nih? Ustadz. Diulang coba Pak, gimana Pak? Baik, saya ulang Ustadz. Saya dan keluarga insya Allah sampai di Mekah tanggal 19 Maret sore. Tidak bareng rombongan. Kapan waktu terbaik buat kami umroh ya? Mengingat agak mepet ke maghrib kalau kami langsung umroh. Dan mungkin dari maghrib sampai sholat taraweh akan padat ya di tanggal segitu. Seperti itu Ustaz. Nah, Fadol. barakallahu fikum Bapak. Ala kulli hal, untuk masalah jam-jamnya yang lebih afdol untuk umroh di sini tidak ada pembatasan waktunya ya. Ya, kalau nasihat kami adalah ketika memang sudah sampai di tanggal 19 Maret misalkan di sore hari, istirahat sejenak lah ya. Istirahat sejenak. Oh, berarti tidak bareng jamaah. Kita juga baru tahu nih. Rupanya ada juga ya Ustadz Abdul Haq ya. Ya. Dan Baru tahu. Anda juga baru tahu. iya juga baru tahu ya, tidak bareng jamaah. Tapi kalau memang nanti ibu di mana maksudnya bapak
Bapak Zaki. Qadarullah Bapak misalkan nanti tidak bareng jamaah ya, dan sampainya sore ya, nanti insya Allah di grup atau bisa bertanya kepada Ustadz pembimbing lah ya, salam ya, bisa ngobrol sama pembimbing atau Ustadz Mutawif. Dan saya kira untuk tanggal 19 Maret saya kira itu pastinya bakalan membludak ya membludak, karena memang dekat-dekat lagi mau itikaf. Dan saya sarankan baiknya ya tadi lihat kondisi Bapak dan Ibu ya dengan keluarga. Kalau memang maghrib misalkan sampai di Mekah, kemudian istirahat sejenak, ya kemudian nanti mengerjakannya misalkan umrohnya ketika bada isya atau orang-orang sedang taraweh. Nah itu insya Allah boleh-boleh saja lah, insya Allah dimudahkan lah. Ya kita juga kan para jamaah biasanya kalau dari Madinah naik bus misalkan sampainya malam, ya kita lihat kondisi juga jamaah istirahat dulu sebentar. Ya intinya kita nggak bisa menafikan nanti saking banyaknya jamaah orang-orang ketika umroh, apalagi jatuhnya di tanggal 19 Maret atau awal Ramadan, kalau nggak salah awal Ramadan awal itikaf pastinya ramai orang mengejar Lailatul Qadar. Ya intinya insya Allah waktu kapan saja dibolehkan, dan insya Allah kalau niatnya memang ikhlas karena Allah ya, walaupun jamaah membludak ketika umroh, mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi kemampuan untuk tawaf sa'inya dan sampai tahallul. Allah taala alam bisawab. Baik, Ustadz Ari Apriansah, syukuran atas jawabannya. Begitu Bapak Zaki Abu Hamzah, semoga pertanyaannya terjawab dengan baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Abu Zubair. Bismillah, izin bertanya Ustadz, pengalaman iktikaf tahun-tahun sebelumnya, apakah ada atau banyak jamaah yang bisa full 10 hari di masjid atau tidak kembali ke hotel sama sekali? Jika ada, bagaimana untuk teknis mandi? Apakah di toilet masjid? Teknis menyiapkan atau mengambil baju ganti, mengecas HP, dan semisalnya. Jazakallahu khairan. Tafadol, Ustadz. Siapa Ustaz ini? Riza, tafadhol, yang jadi di masjid kita tim oprak-aprik ini yang ngurusin makan jamaah. Jadi Ustaz Riza mungkin tahu jamaah Baik, baik, siapa-siapa aja yang full 10 hari. baik. Baik, Bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih Ustadz Ari. Baik, terkait dengan jamaah apakah ada yang 10 hari? Eh, yang kami tahu ada yang 10 hari full, gitu kan ya. Yang eh, namun memang tidak bisa dibilang 10 hari full sebetulnya, karena kayaknya tetap ada waktu untuk pulang dulu ke hotel. Paling tidak dia mungkin sekali atau 2 kali lah ya kembali ke hotel untuk bawa baju. Karena sebetulnya bisa saja untuk satu full 10 hari tanpa pulang ke hotel, namun biasanya kita harus bawa baju perlengkapan yang lebih banyak. Ya biasanya agak ribet gitu kan ya. Tapi ada juga yang memang mereka bertahan dengan hanya mungkin misalkan 4 baju, 3 baju gitu kan ya. Karena memang juga sebetulnya karena cuaca di sana tidak bikin keringetan gitu kan ya. Selama kita kuat-kuatan minyak wangi gitu kan, insya Allah aman. Untuk teknis ke WC, mandi, ya biasanya mereka mandi di WC masjid. Yaitu kalau pagi hari itu sepi gitu. Pagi kemudian jam 10-an itu insya Allah sepi lah, kita bisa mandi. Dan bahkan di bawah itu banyak toilet yang memang digunakan untuk mandi. Atau ada juga yang memang biasanya tadi ketika mandi pun mereka nggak bawa handuk misalkan, cukup pakai kanebo. Ada yang seperti itu, ya. Untuk ngecas biasanya mereka yang 10 hari full ini bawa power bank. Nah, ketika habis itu titip ke teman-teman mutawif, karena teman-teman mutawif itu kan mobile. Mereka ketika misalkan waktu akan berbuka mereka datang, sahur mereka datang. Nah, biasanya kita nitip caskan power bank, ya caskan power bank. Nanti mereka datang lagi titip. Jadi saling titip biasanya, saling titip power bank, saling titip air panas, misalkan bagi yang pengen buat kopi biar malam qiyamul lailnya itu kuat gitu kan ya. Itu bisa dan sangat memungkinkan sekali. Jadi kalau ditanya ada yang 10 hari full, insya Allah ada.
Ada ya, mereka yang konsisten. Ada juga memang yang misalkan tidak 10 hari full tapi balik ke hotel hanya sekali atau 2 kali hanya untuk ngambil pakaian. Nah, kalau pengen yang langsung tadi mungkin bawa pakaian misalkan 5 yang tipis-tipis, ya, itu masih bisa. Atau misalkan kadang dia nggak mau pulang, tapi nitip ke kawannya yang satu kamar, itu juga bisa. Jadi pada faktanya insya Allah ada yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa Ba- dipahami. ya. Baik Ustadz Riza, Afrizal, syukuran atas jawabannya. Begitu Bapak Abu Zubair, semoga pertanyaan Bapak terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sigit. Afwan Ustadz, agar tidak mudah flu dan bibir pecah-pecah, tipsnya bagaimana Ustadz? Tafadol, kapan Ustadz Riza? 6. Baik. Terkait supaya tidak flu, memang ini eh, hal yang sepertinya banyak menimpa jamaah gitu ya. Biasanya mungkin sudah mulai masuk hari ke-5, ke-6 itu mulai itu flu-flu ya. Maka di sini tentunya saya menyarankan bahwa obat-obat yang memang cocok buat kita seperti obat flu, kemudian masuk angin, kemudian demam ya, kemudian pilek, itu biasanya hal-hal yang sering ditemui pada jamaah. Kemudian misalkan suara serak gitu kan ya. Itu hal-hal yang biasa. Maka dalam hal ini silakan bawa obat-obat yang cocok buat kita, termasuk mungkin obat-obat herbal. Apakah madu misalkan ya, kemudian ya yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, memang tipsnya ya bagi bapak-bapak terutama yang memang misalkan kondisi fisiknya tidak terlalu fit, saya sih selalu menyampaikan jangan terlalu memaksakan. Di mana ada waktu di mana ketika kita mau istirahat perlu istirahat dulu. Jangan diporsir. Terus terang banyak jamaah yang kadang di awal-awal terlalu semangat nih. Nanti malah di waktu-waktu inti misalkan di malam-malam ganjil ke 27, 29, misalkan 25, itu udah mulai-mulai ngedrop gitu. Padahal kadang di waktu-waktu itu kita dibutuhkan badan yang fit. Nah, makanya memang pola menjaga kesehatan itu harus dijaga dengan baik begitu ya. Nah, untuk menghindari bibir pecah itu kita pakai lotion ya. Pakai lotion itu banyak kok dijual di mana di Bindaud, banyak dijual di mana sekitaran eh, warung-warung pinggir haram itu banyak yang jual ya. Apa nih Nivea apa seperti itulah. Intinya buat bibir itu banyak. Memang paling aman bibirnya pakai pelembab terus, pakai lotion pelembab itu supaya tidak pecah-pecah ya. Tidak pecah-pecah. Kemudian barengi dengan banyak minum zam-zam, tapi minum zam-zam pun nanti harus diatur juga. Terutama nanti di malam-malam yang memang padat sekali. Ya, jangan terlalu banyak minum juga karena biasanya pengen kencing kemudian ke bawah ditutup nggak bisa naik ke atas. Nanti itu insya Allah dengan tersendirinya kita bisa ngatur. Ya, setelah di sana kita akan bisa tahu jam berapa itu harus buka, kapan kita harus kencing ke bawah dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan terbiasa. Begitu. Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya dari Ustadz Riza. Begitu Bapak Sigit, semoga pertanyaan Bapak Sigit terjawab dengan baik. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tips untuk perbedaan waktu atau jet lag antara Indonesia dengan Saudi agar nanti tiba di Madinah dan Mekah bisa mengikuti tarawih dengan baik alias tidak ngantuk. Jazakallahu khairan. Fadol Ustaz, siapa yang mau jawab nih? Ustaz Ari? Ustadz Riza kali ya. Ustaz Riza, Ustaz Riza. Beliau fokus taraweh. Baik, Ustaz Riza. Baik. Kalau perbedaan waktu kita perbedaan 4 jam ya. 4 jam perbedaan waktunya antara Indonesia dengan Saudi ya. Eh, Kalau jet lag di awal-awal ya biasanya hari pertama lah ya kita masih terasa jet lag tapi insya Allah berikutnya tidak. Nah terkait dengan fokus sholat tarawih ya memang ini juga eh, perlu apa ya perlu pembiasaan ya di awal-awal mungkin eh, apa misalkan masih ngantuk segala macam ya kita biasanya kalau yang bapak-bapak itu pada standby kopi gitu kan ya kita biasanya kopi pokoknya kita berusaha gimana biar kita nggak ngantuk lah gitu ya ada yang saling sharing kopi gitu kadang
ngatur waktu tidur juga penting. Ya, ada yang misalkan ba'da Isya itu mereka nggak ikut tarawih pertama misalkan tidur. Ada yang seperti itu. Tapi biasanya sih pada ikut. Tapi biasanya kasih waktu sebelum Qiyamul Lail itu ya tidur setengah jam dulu lah. Ya, sebelum Qiyamul Lail itu tidur dulu setengah jam, kemudian nanti bangun baru sholat lagi. Nanti insya Allah sekali lagi bahwa ketika kita sudah di sana bisa menyesuaikan masing-masing. Ya, bisa menyesuaikan masing-masing dengan kondisinya masing-masing. Dan memang wajar ya kalau lagi sholat tarawih sampai bahkan ada yang jatuh. Saking kadang lamanya imam baca ayat Al-Quran, ngantuk, maju-maju ke depan beberapa langkah itu sering terjadi juga gitu. Nah, makanya um, ada sampai kita dulu pakai apa semprotan, ya. Jadi setiap beres 2 rakaat semprotkan muka kita gitu, atau wudhu lagi bolak-balik kayak itu diantara tips-tips supaya memang tidak ngantuk. Tapi insya Allah penyesuaian itu paling sehari 2 hari lah, sehari 2 hari. Tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita dan badan kita insya Allah. Nah, Baik, Ustadz Riza. Syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Lukman terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Abu Zubair kembali. Izin bertanya Ustadz, biasanya di area masjid di area masjid ada waktu-waktu untuk dibersihkan. Bagaimana dengan nanti di lokasi iktikaf? Bagaimana dengan nanti di lokasi iktikaf nanti ya? Jika ada saat dibersihkan, apakah kita keluar dari masjid atau seperti apa? Jazakallahu khairan. Fadol Ustadz. baik. Terkait waktu dibersihkan, memang biasanya di tempat iktikaf yang biasa kita iktikaf setiap tahun di second mezanin itu tidak setiap hari dibersihkan. Biasanya mungkin dalam 10 hari itu 3 kali ya, 3 kali dibersihkan dan memang agak repot memang ketika waktu dibersihkan. Biasanya waktu menjelang duhur dan juga pagi. Nah itu memang jangan panik ya. Kalau ini tips dari saya, biasanya kepanikan itu muncul ketika mereka berpikiran akan diusir gitu. Wah kita diusir gitu. Sebetulnya bukan diusir. Jadi sedang dibersihkan. Nah, maka dalam hal ini memang butuh ta'awun kerjasama di antara jamaah. Ketika proses pembersihan ini, maka butuh jamaah yang standby itu menjaga barang-barang teman-teman yang sedang istirahat di hotel misalkan. Memang biasanya adalah satu dua yang tercecer dan lain sebagainya. Memang itu ujian tersendiri bagi yang iktikaf itu karena pembersihan itu memang tidak dilakukan setiap hari untuk di tempat-tempat iktikaf. Karena kalau dibersihkan tiap hari itu juga akan merepotkan. Memang biasanya kadang sudah per 3 hari, per 4 hari baru ada pembersihan dan itu kadang dianggap wah kita diusir nih kita nggak boleh bla bla bla. Memang kadang kesannya memang seperti diusir karena barang-barang itu ya namanya mereka membersihkan gitu diangkut dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dengan kesolidan jamaah saling ta'awun, insya Allah beres kita duduk lagi, bereskan lagi, insya Allah aman. Ya, tapi yang penting jangan panik dan bagi yang mungkin pertama kali ya jangan langsung rame gitu. Wah kita diusir, barang saya nggak ada segala macam. Itu memang butuh 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 kesabaran dari kita, butuh solidnya dari kita dan itu insya Allah hal-hal yang bumbu-bumbu pemanis lah ya selama iktikaf ya kita diuji dengan hal seperti itu memang kadang ada yang mungkin kurang nyaman dan sebagainya tapi insya Allah uh, selama itu dibersihkan barang kita aman lah insya Allah aman yang penting ada teman-teman yang standby di masjid insya Allah. Baik, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Begitu Bapak Abu Zubair, semoga pertanyaannya terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Endang Sri Lestari Ningsih. Maaf Ustadz, mohon infonya jika akan membawa powerbank yang dibolehkan speknya seperti apa ya Ustadz? Fadul Ustadz. Ustaz Abdul Haq kali ya. Ustadz Abdul Haq. Fadol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Afwan, warahmatullahi tadi sedang di perjalanan. wabarakatuh. Fadul Ustadz ya. Terkait power bank sepertinya sudah kami cantumkan di hal teknis yang di awal presentasi yang saya sampaikan ya. Jadi maksimal itu 20.000 ya. 20.000 mili apa sih hour apa? Saya nggak ngerti itu satuannya itu. 20.000 dan
itu batasan maksimalnya. Jadi power bank yang diizinkan naik pesawat itu 20.000. Kemudian berapa piecesnya ya boleh berapa pieces saja. Bawa 3, 4, 5 boleh karena yang saya sendiri suka kalau ketika etika suka bawa beberapa banyak power bank kami bawa seperti itu. Jadi silahkan maksimalnya 20.000. Kemudian tadi terkait Pak Zaki ya, Pak Zaki yang terpisah tanggal 19 Maret itu, Pak Zaki itu beliau dari Qatar atau dari mana? Dari Kuwait bukan? Beliau tinggal di Qatar atau di Kuwait, jadi beliau bergabung eh, di hotel dan nanti ketika etikat Islam beliau akan bergabung dengan kita. Kemudian juga beliau bisa umroh ketika sudah siap secara fisik ya, secara fisik sudah fit, bisa melaksanakan umroh ya, langsung melaksanakan misalkan istirahat 1 jam 2 jam langsung sebaiknya langsung umroh karena kalau misalkan menunggu sepi itu nggak mungkin sepi juga ada karena saat ini sendiri di Mekah ini sangat padat sekali di Mekah saat ini. Hanya saya kebetulan sedang di Mekah sekarang ini, jadi kondisinya memang sangat padat sekali. Jadi itu yang terkait powerbank sama pajak. Baik, Ustadz. Syukron. Mungkin 20.000 mAh kali ininya ya, satuannya. Atau miliampere. Gitu, Ibu Endang Sri Lestari Ningsih. Syukron Ustadz Abdul Haq Nuh, Hafizahullah atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Endang terjawab dengan baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Hairul. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan dan memudahkan semua urusan kita. Amin. Afwan, insya Allah kami selama di Mekah, hotelnya di Badr Al-Masa. Yang jadi kegalauan kami adalah apakah di Hotel Badr tersebut diperbolehkan untuk menjemur pakaian di rooftop. Karena seingat kami, di tahun 2023 banyak pakaian jamaah yang hilang secara goib. Kami berharap pihak travel untuk sekiranya berkenan untuk menanyakan kepada pihak hotel apakah boleh atau tidaknya kami untuk menjemur pakaian di rooftop agar kejadian 2 tahun lalu tidak terulang kembali. Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Siapa ini yang jawab? Ya Ustaz Terkait Abdul. teknis menjemur pakaian mungkin nanti kami akan minta tim handling untuk koordinasi dengan pihak hotel apakah diizinkan untuk menjemur atau tidak. Eh, Mudah-mudahan ya mungkin malam ini juga akan coba kami tanyakan ke pihak tim yang berhubungan dengan Badar Al-Masa ya. Insya Allah. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya Ustaz Abdul Haq. Begitu Bapak Hairul, semoga pertanyaannya terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari ini dari Ibu Neni. Oke. Dari Abu Zubair kembali. Afwan Ustadz, apakah boleh membawa madu dari Indonesia ukuran sekitar 500 mili atau 1 liter di dalam koper bagasi? Syukron. Tafadhol Ustadz. Ini juga terkait teknis ya, insya Allah diizinkan kalau dimasukkan ke koper bagasi. Karena kami pun juga suka bawa madu atau yang lainnya, bahkan makanan yang cair-cair, mungkin rendang itu kan ada cairannya juga ya. Kita itu Ya, makan bisa bawa ya, misalkan 1 koper gitu, seperti itu bisa insya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Jadi Bapak Abu Zubair bisa membawa madu ya. Alhamdulillah, semoga pertanyaan terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Anugrawati. Jika kita keluar masjid untuk ke hotel dan masuk masjid lagi, apakah kita kembali niat iktikaf? Ini sepertinya kemarin sudah dibahas kemarin ya. Padahal Ustaz, siapa yang jawab ini?
Ya, baik. Terkait pertanyaan yang ditanyakan, ya kemarin sudah kita jelaskan di fikih i'tikaf, Ya. ya. Eh, Kalau kita sudah niatkan dari awal bahwa kita tidak full selama 10 hari di masjid, ya, kemudian kita tadi akan ada keluar karena hajat yang lainnya, maka sebetulnya tidak perlu berniat kembali. Namun kalaupun kita berniat kembali untuk kehati-hatian, maka itu pun dibolehkan, tidak masalah. Yaitu tidak masalah. Ya, makanya baiknya memang di awal kita awal itikaf itu kita persyaratkan bahwa memang kita itikafnya tidak akan full misalkan, ya. Ada waktu-waktu di mana kita akan kembali ke hotel, kemudian kita kita keluar untuk cari makan misalkan atau untuk buang hajat yang memang itu menjadi kebutuhan, maka insya Allah tidak perlu untuk niat kembali, ya. Namun kalaupun ingin niat kembali, ya itu pun insya Allah diperbolehkan. Allah. Baik, Ustadz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Anugrawati terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Hari Jadi. Bismillah Ustadz, apakah ada batasan waktu yang ditentukan saat kita berbuka puasa dan sahur? Bila ada, berapa menit yang diberikan? Fadol Ustadz. Ya, untuk biasanya kita di antara eh, buka dengan sahur itu kan agak cukup lama ya. Jadi awal itu secara umum teknisnya biasanya kita eh, menjelang berbuka kita eh, makan yang ringan ya, berbuka dengan yang ringan. Itu biasanya dari travel juga akan disiapkan kayak seperti buah, kemudian nanti ada teh gitu ya, ada kurma. Nanti dari pihak Masjid Haram juga menyediakan roti, kurma, intinya yang ringan-ringan. Ringan-ringan, kemudian kita sholat apa? Sholat maghrib, kemudian biasanya antara maghrib sama isya itu kita belum makan, ya. Biasanya makannya itu nanti setelah isya dan biasanya menjelang menjelang sholat tarawih atau ba'da tarawih pertama, biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau sahurnya itu setelah qiyamul lail yang kedua, ya, yang menjelang subuh lah, sekitar mungkin 1 jam menjelang subuh, itu baru kita nanti sahurnya seperti itu. Jadi makan berbukanya itu memang agak lama ya, agak lama, dan itu juga salah satu trik supaya kita juga tidak terlalu kenyang di awal gitu ya. Jadi sebetulnya juga di awal-awal kita dengan makan yang ringan ya, apalagi misalkan ada jusnya, ada rotinya, ada kurmanya, itu sudah cukup sebetulnya. Apalagi ada zam-zam gitu ya, sudah kenyang. Makannya biasanya agak akhir setelah isya atau bahkan setelah sholat tarawih pertama biasanya seperti itu. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Begitu Bapak Hari Jadi, semoga pertanyaan terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sukarni. Ustadz Afwan, untuk sajadah lipat apakah dibawa di bagasi atau bisa di kabin? Ini teknis ya Ustadz. Fadol Ustadz. Siapa Ustadz Abdullah? Ya, untuk sajadah lipat bisa dibawa ke bagasi. Mungkin teknisnya untuk naruh di bagasi yaitu sajadah lipatnya bisa di wrapping sekaligus sama kopernya. Jadi senjata lipatnya ditempel di koper bagian luar. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam nggak masuk. Tempel di bagian luar, kemudian di wrapping. Insya Allah nanti eh, apa sarung kopernya juga bisa bisa ini bisa bisa apa mengcover lah dengan saja ada walaupun ditambah saja dari lipat insya Allah. Jadi bisa ditaruh ditempelkan saja di bagian luar dari koper bagasi, kemudian di wrapping eh, beli bisa di toko apa di toko online ya. Di toko online itu banyak wrapping yang ukurannya pendek aja beli. Bapak Ibu nanti misalkan pas itikaf silahkan dari sekarang bisa dipesan wrapping yang ukuran sekitar 15 cm atau 20 cm itu jadi itu sangat sangat efektif dibandingkan yang panjang ya wrappingnya. Jadi seperti itu mungkin teknisnya jadi di wrapping di bagian luar koper bagasi. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bu Sukarni terjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Tince Nuryantina.
Afwan bertanya, kalau kita keluar masjid, apakah tempat kita aman atau tidak ditempati jamaah lain ketika balik lagi? Ini sepertinya beberapa sesi kemarin sudah dijawab ya. Fadol Ustadz, siapa ini yang mau jawab? Ustadz, Ya, Pak eh, Rizal. Ya. kemarin sebetulnya kemarin malam kemarin sudah kita sampaikan juga. eh, Kemungkinan bisa diambil, iya, ya. Jadi kita juga tidak bisa menyampaikan bahwa pasti aman, karena memang yang datang itu juga akan silih berganti. Tetapi sekali lagi bahwa disinilah dibutuhkan kita kerjasama ta'awun antar jamaah. Tapi alhamdulillah selama ini yang kami rasakan, selama kita pergi dulu misalkan ke hotel, kita pergi dulu ke kamar mandi, selama ada samping kanan kiri kita yang menjaga, insya Allah aman. Apalagi di situ ada sejadah kita, ada tempat yang kita tandai, insya Allah selama ini aman. Selama ini aman, tapi kalaupun itu ada, kita biasanya nanti saling geser. Ya, kita saling berikan, misalkan satu tempat kita diambil oleh jamaah yang lain dari negara lain, ya kita biasanya yang tim kita, sesama kita, jamaah kita akan saling bergeser untuk memberikan space buat kita. Jadi selama selama saling menjaga, selama ini alhamdulillah sih aman terus. Selama ini aman terus. Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah, syukur Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Tince Nur Yantina terjawab ya Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sigit kembali. Apakah dari tim nanti juga menyiapkan obat-obatan darurat, misal Sanmol, tolak angin, dan lain-lain? Semoga nanti disiapin Ustadz buat jaga-jaga. Nah, ini hal teknis. Bagaimana Ustadz? Ya, justru awal biasanya mereka obat-obatan yang apa yang residensial seperti obat batuk, obat itu ya flu, seperti itu. Sakit kepala, paracetamol, biasanya kami juga bawa. Tapi ternyata memang obat-obatan kita ketika di Arab Saudi kayaknya kalah lebih manjur dibandingkan obat-obatan Saudi. Mudah-mudahan nanti lagi kita siapkan juga obat-obatan Saudi ya. Baik Ustadz, syukron. Semoga pertanyaan Bapak Sigit terjawab ya Bapak. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, izin bertanya. Pertanyaannya ada banyak nih, ada 4. Pertanyaan pertama, sholat tarawih mulai jam berapa dan selesai jam berapa? Mungkin satu-satu dulu kali Ustaz. Kayaknya ada 4 pertanyaan. Fadol Ustaz. Kalau jamnya saya agak lupa-lupa ingat ini jamnya. Tapi yang jelas mungkin apa Ustadz Abdul Haq mungkin yang masih lagi di Mekah nih bisa update waktu di sana. Saya agak lupa ya. Sholat isyanya itu jam berapa gitu. Yang jelas sih sama ya sebenarnya nggak jauh beda kalau sholat isya itu jaraknya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam setelah sholat maghrib ya. Kemudian untuk sholat qiyamul lailnya sekitar jam 1 mulainya atau jam 12 atau setengah 1 sekitar itu. Ya terkait waktu sholat ketika Ramadan, jarak di antara maghrib dan isya itu sekitar 2 jam. Jarak maghrib dan isya, dan biasanya kan maghribnya itu sekitar jam 19 ya. Jadi jam 7, kadang jam 7 kurang atau jam 7 lewat sedikit. Itu baru maghrib. Dan isyanya berarti jam 21 ya, jam 9. Jadi isya mulai biasanya sekitar jam 9-an dan dilanjut dengan salat tarawih. Dan biasanya selesai sampai jam 11-an lah, jam 11 kurang atau jam. Karena kan sekarang ini sholat tarawih kan sekitar 10 rakaat ya, sholat tarawih di awal dan yang mulai 13 rakaat. Ya, baik Ustaz. Syukron atas jawabannya. Pertanyaan kedua sepertinya sudah dijawab ya. Pertanyaan kedua, sholat qiyamul mulai dan selesai jam berapa? Apakah mau dijawab lagi Ustaz? Sholat qiyamul mulai Ya, dan selesai jam berapa? ya mulainya dimulai biasanya jam 12, jam 00 lewat lah, jam 00 lewat sampai jam 1. Antara jam 00 sampai jam 1-an itu, kemudian berakhir ya sekitar jam 2 lewat kan. Jam 2 lewat karena kan mulai bacaannya lebih panjang, sujud dan rukunya lebih panjang. Jadi itu yang biasanya membuat kita jamaah ya
ngantuk. Mungkin itu ada pertanyaan juga terkait ngantuk ya. Mungkin tips-tipsnya yang untuk nggak ngantuk berarti kan apa persiapannya harus kuat dan kehusuannya. Mungkin yang utama kehusuan. Walaupun dibantu dengan kopi tetap aja kalau misalkan kondisinya ngantuk, nggak khusyuk ya tetap ngantuk memang. Tapi kalau kita misalkan bisa apa menghayati bacaan-bacaan daripada imam, mengikuti terus, insya Allah kalau khusyuk tidak ngantuk insya Allah sampai akhir. Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Pertanyaan ketiga, kalau kembali ke hotel buat mandi dan ganti baju, apakah iktikafnya sudah dianggap putus? Afan baru pertama kali ikut umrah iktikaf. Sepertinya sudah dijawab ya Ustadz ya? Ini ya, Ya, sudah. insya Allah enggak ya, tidak terputus. Eh, Sebagaimana di kajian semalam sudah kita jelaskan, ya jadi etikaf itu memang di antara pembatalnya adalah keluar dari masjid. Tapi kalau keluarnya itu dikarenakan kebutuhan, ya yang memang kebutuhan darurat seperti tadi mau mandi, mau cari makan dan sebagainya, maka itu tidak membatalkan, ya. Makanya di awal niatkan mau iktikaf full atau tidak. Begitu. Baik, Ustadz, syukron, Ustadz Riza atas jawabannya. Ini yang keempat ternyata bukan pertanyaan, tapi semoga Allah mudahkan semua. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Semoga pertanyaan Bapak Muhammad Fauzi terjawab ya Bapak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ida. Ustadz, bolehkah saya ambil air zam-zam untuk dibawa ke tanah air? Baiknya ambil air zam-zamnya yang di Madinah atau zam-zam di Mekah. Fadol Ustadz. Air Zam-Zam Ustadz tentu Abdul. saja di Mekah, insya Allah yang lebih mudah di Mekah ya. Untuk mengambil air Zam-Zam karena sumbernya di Mekah, maka yang lebih mudah itu di Mekah karena banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan apa untuk mengambil air Zam-Zam. Sedangkan di Madinah itu hanya ada di galon-galon. Sekarang memang ada di pintu depan itu tempat mengambil air Zam-Zam. Tapi insya Allah yang di Mekah lebih mudah, insya Allah. Karena banyak sekali tempat yang bisa mengambil air Zam-Zam menggunakan apa galon-galon misalkan atau tempat-tempat yang besar. Seperti yang di luar itu yang di pancuran-pancuran, yang di lantai atas itu atau di lantai tempat wanita di lantai 2. Insya Allah itu kalau di second mezanin apa di mezanin juga di masjid berwasan juga banyak insya Allah bisa bisa mengambil ajarnya di tempat iktikaf kita biasanya dibuka itu kan apa ketika sudah buka waktunya buka puasa itu biasa dibuka juga kerannya. Ya, baik. Syukron Ustadz Abdul Haq. Semoga pertanyaan Ibu Ida terjawab ya, Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Parti. Assalamualaikum Ustadz. Bisa di-share kira-kira biasanya di waktu sholat apa yang ada sujud tilawah dan biasanya surat apa saja? Syukron. Tafadhol Ustadz. Ustadz siapa nih? Ustadz Ari? Ustadz Reza? Ya, Ibu, ya apa pertanyaannya tadi tentang sujud tilawah ya? Di kira-kira biasanya di waktu sholat apa yang ada sujud tilawah dan biasanya surat apa saja? Ya, ya kalau berbicara tentang sujud tilawah, pastinya ketika kita mengikuti imam, ya sujud biasanya imam nanti juga akan Ya, refleks ya ketika ada ayat-ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah pasti sujud Ibu. Ya, pasti sujud. Nah, kalau ditanya ayat-ayat bacaan apa surat. surat-surat apa saja, ya kita sebagai makmum hanya mengikuti imam, ya dari dari takbir sampai salam. Yang jadi pertanyaan adalah ketika imam sujud ya kita sujud kemudian membaca sujud tilawah. Allah taala alam bisawab. Baik, syukron Ustadz Ari Afriansyah atas jawabannya. Begitu Ibu Parti, semoga pertanyaan terjawab ya Ibu. Masih ada kurang lebih 6 pertanyaan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Ati Hamzah. Salah satu tips agar tidak mengantuk saat sholat tarawih atau qiyamul lail bisa dengan menyimak dan memegang mushaf saat imam membaca surat-surat Al-Quran. Oh, ini tips ini dari Ibu Ati Hamzah. Syukron Ibu Ati atas tipsnya. Buat yang lain,
Kemudian dari berikutnya dari Ibu Fitri. Ini pertanyaan dari suami katanya. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah hukumnya tawaf sunnah memakai ihram hanya untuk tawaf sunnah, bukan untuk sholat berjamaah di area maktaf? Fadil Ustadz, gimana? Ustaz Riza, fadhol Ustaz Riza. Sepertinya Ustadz Rizal lagi markirin. Nah, ya biar Bapak Ibu apa Bapak Ibu Fitri ya yang Ya, bertanya ya. Ibu Fitri ya, Ya buat suaminya. sesungguhnya ya namanya hukum tawaf sunnah ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ya, Bapak, kita ini dari negara Indonesia. Sebagian ulama juga mengatakan ya sebenarnya ketika kita datang ke Masjidil Haram, yang sunnahnya itu lebih baik adalah tawaf, ya, bukan sholat tahiyatul masjid. Tapi ada yang sebagian ulama mengatakan ya digabung itu lebih baik, ya, sholat tahiyatul masjid kemudian tawaf. Tapi ala kulli hal yang terpenting adalah ya urusan tawaf sunnah di sini adalah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah berkaitan dengan hukum tawaf sunnah memakai ihram, ya, apalagi kalau kita lihat peraturan di Mekah atau Masjidil Haram kan yang memang kalau pengen tawaf sunnah ya kita harus memakai kain ihram, ya. Apalagi saya mendapatkan cerita-cerita dari para jamaah, Masya Allah beliau ya para jamaah yang Masya Allah yang memang semangatnya luar biasa ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari habis qiyamul lail, sholat subuh, ya kemudian mendengar ceramah nanti dari tim itikaf, ya kan, mendengarkan ceramah kemudian sholat suruh. Biasanya jamaah-jamaah yang semangatnya luar biasa tuh ya sudah menyiapkan kain ihramnya ya untuk bisa nanti ketika tawaf sunnah dilakukan ketika syuruk. Biasanya kan para jamaah ketika sholat qiyamul lail ya pada turun sahur ya kan, kemudian habis sholat subuh juga ya mereka juga pada turun, akhirnya ya lebih renggang lah ya untuk di tawaf itu ya. Makanya sebagian ikhwah ada yang melakukan tawaf sunnah ketika di waktu syuruk atau ketika di waktu pagi hari, ya. Kalau memang niatnya bukan untuk sholat jamaah, untuk tawaf sunnah bukan untuk sholat jamaah di area mat'af, ya saya kira insya Allah dibolehkan ya Bapak ya. Kalau memang Bapak ada niat untuk tawaf sunnah. Tapi waktu-waktunya coba tanya nanti kepada para jamaah yang memang istiqomah setiap tahun, waktu-waktu yang mudah untuk beribadah khususnya tawaf sunnah tuh di waktu kapan. Dan yang perlu Bapak ingat juga ini sekedar mimba bitadkir, mimba bin nasihah kepada Bapak dan Ibu semua bahwa iktikaf kita ini kan memerlukan kondisi yang fit ya. Kalau memang Bapak Ibu Fitri ini ya sanggup untuk nanti tawaf sunnah ya, tafadhol ya memperbanyak pahala, Masya Allah luar biasa. Tapi lihat juga kondisinya, kondisi badan. Ya biasanya para jamaah kebanyakan ya mereka ketika sudah sholat suruh ya ada yang pulang ke hotel, ada yang istirahat. Ya kebanyakan sih seperti itu istirahat gitu. Kebanyakan istirahat. Tapi tetap ya tidak menghilangkan semangat mereka untuk beribadah. Dan ya semuanya kembali kepada Bapak dan Ibu lah. Kalau memang kondisinya fit dan bisa untuk tawaf sunnah, tafadhol ya. Dan hukumnya nanti memakai kain ihram yang memang peraturannya untuk bisa tawaf di Ka'bah ya di lantai satu atau lantai dasar memang harus pakai kain ihram. Tapi kalau memang susah atau ini ya di lantai dua atau tiga yang memang bisa digunakan tanpa kain ihram. Wallahu taala alam bisawab. Baik, syukur Ustadz Ari Afriansah atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Fitri atau Bapak Fitri atau suaminya terjawab ya Ibu.
Pertanyaan berikutnya dari Ibu Anugrawati. Apakah kita bisa melaksanakan tawaf dan sa'i sunnah di sela-sela waktu iktikaf? Fadol, Ustaz. Ustaz Riza. Iya, baik. Afwan tadi HP saya tinggal di mobil, saya lagi turun tadi. Baik, Ustaz. Terkait pertanyaan yang ditanyakan, apakah memungkinkan untuk tawaf sunnah di tengah-tengah i'tikaf? Ya memungkinkan tadi, ya. Dan memang saya sih menyarankan kalau mau tawaf sunnah itu di setelah syuruk, ya. Setelah syuruk, beres sholat subuh, ya. Kemudian misalnya kita ada kajian dulu sekitar 1 jam, kemudian kita sholat syuruk. Nah di situ waktu yang kalau mau tawaf sunnah di situ. Kenapa? Karena ada beberapa kelebihan. Yang pertama, cuaca pagi lebih enak, lebih adem, tidak terlalu padat karena memang biasanya banyak jamaah yang kembali ke hotel ataupun kembali ke tempat istirahat mereka atau pada tidur gitu. Jadi lebih lenggang baik itu di lantai bawah ataupun di lantai sekitaran lantai 2 misalkan ya yang bukan di lantai utama. Itu akan lebih mudah. Jadi di sela-sela iktikaf boleh tawaf sunnah, boleh ya. Karena tawaf sunnah itu kan sama seperti sholat sunnah ya. Karena tawaf itu sama seperti sholat, kata Nabi, at-tawafu mislu sholah illa annakum tatakallamuna fi. Tawaf itu sama seperti sholat, hanya saja tawaf itu kita boleh bicara. Ya maka silakan, boleh Bapak Ibu tawaf sunnah, dan saya sih menyarankan tawaf sunnahnya di waktu pagi setelah syuruk. Kalau malam itu masih banyak orang yang umroh, gitu kan ya, dan masih padat biasanya. Dan baiknya kan malam itu saya sarankan kita lebih fokusnya kepada qiyamul lail, baca Quran dan lain sebagainya. Tawafnya itu pagi kalau bisa. Ya. Kalau agak siangan juga panas. Ya. Syukron Ustaz Riza atas jawabannya. Begitu Ibu Anugrawati, semoga pertanyaannya terjawab dengan baik ya Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Juniarti kembali. Afwan Ustadz, kalau tidak salah kemarin dibilang bahwa sajadah duduk bisa dititipkan ke petugas. Jadi kita tidak perlu beli di tanah air kan ya. Cukup menitip petugas saja. Mohon konfirmasinya. Ini hal teknis ya Ustadz Abdul Haq. Ya, baik Bu Yuniarti, ya untuk sajadah lipat nanti bisa kita bantu dengan tim Mufawid yang akan koordinir ya untuk pembelian sajadah lipat di Mekah. Jadi kita akan list per grup siapa-siapa saja yang akan memesan sajadah lipat. Nanti akan kita buat listnya di grup insya Allah. Jadi per grup ya, per grup keberangkatan nanti. Bu Yuniarti misalkan di grup 5, ya nanti bisa ngelis nanti di grup 5 terkait sajadah lipat tersebut. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya Ustadz Abdul Haq. Baik Ibu Yuniarti, semoga pertanyaan terjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Fajar Fajar Agustina. Oh, Ibu Fajar Agustina Darmawati. Assalamualaikum Pak Ustadz, maksudnya tarawih yang pertama bagaimana ya? Nah ini Ustadz Riza. Iya. Afadol. Jadi nanti kita selama di sana itu ada 2 kali ya. Yang pertama tarawih, yang kedua nanti qiyamul lail. Nanti yang pertama itu tadi ya setelah sholat isya mungkin ada jarak waktu sekitar eh, mungkin setengah jam atau 1 jam. Nanti itu kita ada sholat tarawih yang 11 rakaat. Ya nanti ditutup witirnya itu 11 rakaat berikutnya nanti di qiyamul lailnya nanti. Ada 2. Nah, Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Begitu Ibu Fajar ya. Pertanyaan kembali dari Ibu Juniarti kembali. Masya Allah, ini Ibu Juniarti dari beberapa sesi kemarin semangat ini bertanya. Masya Allah. Afwan Ustadz, misalnya qadarullah sedang di tengah sholat tarawih ngantuk sekali, maka bolehkah di tengah sholat kita tidur sebentar, lalu kemudian setelah agak segar kita lanjut ikut sholat tarawihnya? Kalau boleh, apakah kita harus mengganti sholat yang terlewat ketika tidur tersebut atau tidak perlu? Mohon penjelasannya. Sukron. Fadol Ustadz. Ustadz Rija. sebentar. Baik, terkait pertanyaan yang ditanyakan, salam.
Baik, terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan, sebentar. Ya, kalau eh, untuk sholat tarawih misalkan saya ngantuk, saya mau tidur dulu, ya kemudian nanti bersambung lagi. Hmm. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada keutamaan ya bagi mereka yang sholat tarawih dan selesai bersama imam. Ya, ada keutamaan ya yang sholat tarawihnya selesai bersama imam. Ya, jadi baiknya memang kalau kita mau tarawih ya dari awal sampai akhir kita ikut. Ya, dari awal sampai akhir kita ikut. Nah, paling kalau mau disiasati, pilih salah satu. Mungkin tidur dulu, tidak ikut tarawih yang pertama, tapi ikutnya yang qiyamul lail. Nah, itu jauh lebih afdol dibandingkan tadi ya baru misalkan 2 rakaat, kemudian tidur dulu, baru nanti ikut lagi rakaat yang berikutnya ya. Nah, walaupun sebetulnya dibolehkan karena eh, sholat malam itu kan dilakukan 2 rakaat 2 rakaat ya, tapi ada keutamaan yang harus kita dapatkan yaitu sholat selesai bersama bersama imam. Maka saya sih menyarankan tidak seperti itu ya. Kalaupun ngantuk ya pilih salah satunya mau qiyamul lail di yang pertama atau yang kedua. Jangan tidur kemudian baru nyambung lagi nanti ikut rakaat yang ke 6 misalkan rakaat yang ke 8 seperti itu. Baiknya tidak dipotong dengan tidur gitu. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz Riza, syukron atas jawabannya. Begitu Ibu Juniarti, semoga pertanyaan Ibu Juniarti terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Novi. Afwan Ustadz, apakah boleh membawa tas ransel ke tempat iktikaf? Sepertinya beberapa hari waktu program sudah dijelaskan ya. Silakan Ustadz, ada yang mau dijawab? Boleh, tafadhol Ibu, boleh bawa ransel, silakan Ibu. Ya, Ya, tapi menurut kita sih ahsannya jangan ransel yang terlalu besar ya. ya. Karena memang nanti khawatirnya ya terkadang memang ada penjaga-penjaga di pintu-pintu bawah tuh ya. Paling dilihat dibuka pakaian atau makanan. Ya kalau memang pakaian sih tafadhol. Insya Allah dimudahkan lah itu ya, membawa tas ransel. Ya, kalau memang niatnya untuk yang nginep 2 hari 3 hari di Masjidil Haram biar tidak bolak-balik, tafadhol Ibu. Ya, insya Allah dimudahkan, tidak mengapa. Tapi biasanya para jamaah lebih lebih aman biasanya pakai yang diberikan oleh jamaah oleh travel ya, kayak tas apa sih? Tas serut atau Serut tas. ya. Itu lebih simple, insya Allah bisa masuk 3 4 pakaian gitu kan ya. Tapi kalau tas ransel yang terlalu besar juga ya tidak mengapa juga sih. Allah taala. So, Baik, Ustadz Ari, syukuran atas jawabannya. Begitu ya Bu Novi, semoga pertanyaan Ibu Novi terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Irwin Bahar Rashid. Pak Irwin, Ustadz Ari sehubungan dengan pertanyaan yang tadi. Bagaimana kalau sholat kita, bagaimana kalau saat kita tawaf sunnah pakai ihram dan bukan untuk umroh? Qadarullah kita mati saat tawaf. Apakah akan dimandikan atau langsung dikubur memakai ihram? Syukron, barakallahu fiik. Fadol, Ustaz waduh, Ari. Ustaz Riza bisa bantu Ustaz Riza? Ya, berkaitan dengan Pak Irwin Bahar Rashid ya, Barakallahu Fik. Yang kita ketahui ya sekedar menambah wawasan kita saja ya, bahwa dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya dikisahkan ada seseorang tengah melakukan wukuf di Arafah tiba-tiba terjatuh dari hewan tunggangannya kemudian meninggal dunia ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan mandikanlah dengan air yang dicampur dengan daun bidara lalu kafanilah dengan 2 potong kain ya, dengan 2 potong kain yang memang para jamaah umroh atau haji ya ketika itu memakai pakaian rida ataupun izar, yaitu di selendang, di pundak maupun di bawah gitu ya, dibuat kaki menutupi aurat ya, tanpa diberi apa wangi-wangian ya. Nah, ini hadis yang dimana
datangnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini kita menghukumi orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram. Nah, ketika memang Bapak qadarullah lagi tawaf sunnah, ya, qadarullah dalam tawaf sunnah, qadarullah meninggal dunia, ya, qadarullah meninggal dunia, ya, husnuzon kita bahwa mungkin kan ketika meninggal dalam keadaan ihram, mungkin dari pihak Saudinya ya akan memandikan seperti riwayat yang tadi disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi berkaitan dengan hukum tadi, apakah apa tadi pertanyaannya? Bagaimana Oh, saat kita tawaf sunnah pakai ihram dan bukan ah, untuk umroh? Qadarullah kita mati saat tawaf, apakah akan dimandikan atau langsung dikubur memakai pakaian ihram? ya, yang tadi disebutkan dimandikan kalau meninggal ketika dalam keadaan haji dan umroh. Tapi wallahu ta'ala bisawab, kalau tawaf sunnah mungkin Ustadz Riza ada fatwa para ulama yang memang niatnya Ya, tawaf umroh, akhirnya tawaf baik, sunnah qadarullah meninggal. baik, baik. Afwan tadi eh, baru sampai rumah ini. Baik, terkait yang ditanyakan ya, maka kalau secara hukum, kita bicara secara hukum dulu, bagi yang tentunya tawaf sunnah, ya kalau dia meninggal, ya maka eh, dia akan dihukumi sebagai orang yang meninggal seperti biasa, ya karena kan dia bukan sedang ihram, ya. Kalau yang tadi tanpa dimandikan langsung dikuburkan dengan kain ihramnya, itu kan mereka dalam posisi sedang umroh, ya dari awal dia sudah niat labbaik Allahumma umrotan, maka di situ berlakulah semua mahdhuratul ihram. Kalaupun dia meninggal tadi langsung dikuburkan dengan kain ihramnya tanpa dikafani. Adapun tawaf sunnah itu kan sebenarnya seperti sholat, ya seperti orang sholat. Nah memang tinggal itu kalau secara hukum, ya tinggal memang kalau dia keadaannya tadi dia tawaf sunnah, tawafnya di bawah, kemudian dia pakai pakaian ihram, ya kan pakai pemerintah Saudi tidak akan bertanya kepada mayitnya, kamu tadi ihramnya ihram Sunnah. buat tawaf sunnah atau ihram umroh, kan enggak gitu. Ya itu kan dikembalikan kepada petugas. Kecuali misalkan begini tadi yang qadarullah masyafa'al, bapak sama ibu suami istri tawaf, salah satu di antaranya meninggal, ya. Kemudian pastinya ketika akan diurus oleh eh, tim, maka kita sampaikan ini bu, tawafnya tadi tawaf sunnah, maka nanti akan dimandikan, dikafani dan lain sebagainya. Itu memungkinkan gitu. Tapi kalau nggak ada yang ngabari ya tergantung petugas yang memandangnya. Kalau kita pakai yang bapak-bapak tadi pakai ihram, ya misalkan apalagi nggak pakai sama sekali ya, ya mungkin dianggapnya sebagai orang yang sedang ihram dalam keadaan tawaf yang bukan tawaf sa'i. Bukan tawaf sunnah maksudnya. Bisa dipahami mungkin? Ya, baik Ustaz. Syukron atas jawabannya. Begitu Bapak Irwin Bahar Rasid, semoga pertanyaan terjawab dengan baik ya. Insya Allah jelas dari Ustadz Riza. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ida kembali. Ini waktu sudah menunjukkan jam 9:23 ya. Ada dua pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Pertanyaan dari Ibu Ida, Ustadz kalau tawaf sunnahnya selesai subuh langsung melakukan tawaf tanpa harus menunggu syuruk, boleh nggak Ustadz? Fadol Ustadz. Boleh Bu, boleh. Boleh silakan. Boleh ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Syukran Ustadz Riza. Semoga pertanyaan Ibu Ida terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sukarni. Ustadz, apakah dengan banyak banyak beristighfar bisa menghilangkan rasa riak di hati? Fadol Ustadz. Ya, terkait dengan istighfar, tentu istighfar adalah amalan yang sangat agung ya dan merupakan bagian daripada bentuk taubatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah fil yaum aktsar min 70 marrah." Ya, demi Allah sesungguhnya aku dalam sehari itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Dan kita tahu di antara keutamaan istighfar banyak sekali, ya. Orang-orang yang banyak istighfar akan menjadi penyebab Allah akan turunkan hujan, ya memperbanyak anak keturunan, ya penyebab datangnya banyak rezeki, ya. Dan istighfar juga ya bisa menjadi amalan yang tentunya dapat eh, menghapuskan keburukan seseorang. Ya karena kita tahu bahwa hukum asalnya eh,
innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwasanya kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan. Ya, maka ketika ibu banyak istighfar, ya insya Allah itu pun akan membantu seseorang dapat menghilangkan sifat ria di dalam dirinya. Karena ria adalah maksiat, maka kemaksiatan itu dapat dihilangkan, ya tentunya dengan melakukan amal soleh. Wallahu ta'ala. Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Ustadz Riza, begitu ya Ibu Sukarni, semoga pertanyaan terjawab dengan baik. Kita cukupkan nanti sampai 9:30 ya Bapak Ibu, ini kurang 5 menit lagi. Kita selesaikan dua pertanyaan kembali. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Anas Yuwana. Afwan Ustadz, kalau bawa kompor listrik ke Masjidil Haram, apakah ada colokan listriknya? Apakah boleh? Fadul Ustadz, ini hal teknis berarti ya. Ya, untuk kompor listrik tidak diizinkan, tidak ada colokan. Ada, walaupun ada colokan itu biasanya jamaah itu sifatnya apa ya, ngumpet-ngumpet, bukan sesuatu yang dibolehkan, karena kalau ketahuan juga sama pihak petugas itu akan dilarang. Jadi tidak diizinkan membawa kompor listrik ataupun ngecas di masjid ya, ngecas di masjid yang tidak ada tempat khususnya, kecuali mungkin ada tempat khusus sekarang disiapkan misalkan oleh petugas untuk ngecas charger atau handphone ya di masjid. Kalau yang di masjid lama kan ada disiapkan, ada di beberapa tempat itu khusus untuk ngecas handphone ada. Tapi di yang extension ini yang anak tahu ada. Baik Ustadz, syukron Ustadz Abdul Haq atas jawabannya. Semoga Itu pertanyaan tidak dari diizinkan. ya. Mungkin tipsnya, jika misalkan Bapak Ibu ingin nyeduh Indomie atau apa ya, itu ada sekarang itu yang sifatnya itu hanya ada serbuk, ditaruh air, dimasukkan ke serbuk diseduh dengan air, nanti ada alatnya, tempatnya ditutup, itu langsung airnya mendidih. Kami udah coba beli waktu hajian kemarin, itu coba-coba ya, ternyata memang cukup lah. Kadang juga ada makanan yang memang makanan seperti udah disiapkan makanannya seperti rendang, ditaruh di tempatnya, kemudian bawahnya itu dikasih serbuk, diseduh pakai air, itu jadi langsung mendidih cukup panas. Insya Allah mungkin nanti coba kami share di grup jenis itunya, jenis barangnya seperti. Ya. Ya, baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Jadi semoga pertanyaan Bapak Anas Yuwana terjawab ya. Jadi nanti mungkin ada opsi lain Bapak Anas tidak memakai kompor listrik. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Abu Zubair kembali. Afwan Ustadz, baru-baru ini keluar edaran dari Gaca mengenai tidak perlunya lagi vaksin meningitis. Bahkan dari Saudi Airlines juga tidak mengeluarkan edaran resmi. Untuk kita nanti bagaimana ya dan kapan batas waktu paspor dan KK harus diserahkan? Syukron. Ustadz Abdul Haq ya ini mulai teknis. Betul Ustadz. Terkait vaksin meningitis, memang sebetulnya dari Arab Saudi itu, dari Saudi Arabia, di musim umroh ini itu tidak 1446 Hijriah itu sebetulnya sepanjang tahun tidak diwajibkan untuk vaksin meningitis. Namun pemerintah kita yang mewajibkan vaksin meningitis, itulah yang makanya kami juga di asosiasi di travel itu jadi tanda tanya kenapa di kita diwajibkan, sedangkan Saudi sendiri kan nggak mewajibkan. Kadang seperti apa kita merasa jadi mempersulit kita yang akan berangkat umroh padahal di sana nggak wajib, tapi ketika kita di counter check in dicegat petugas periksa oleh petugas counter check in, itu kalau nggak ada vaksin meningitisnya boarding passnya tidak diberikan. Jadi seperti itu. Kita tetap yang penting ada buku kuningnya, apakah itu mau disuntik ataupun tidak disuntik itu ya terserah masing-masing, karena dibukti bahwa Bapak Ibu sudah divaksin ya ada buku kuning. Buku kuningnya itu yang resmi, buku kuning yang resmi. Jadi seperti itu. Jadi tetap buku kuning vaksin meningitis harus ada bagi jemaah. Kemudian terkait kapan paspor dan vaksin itu buku vaksin dikumpulkan, ya sebaiknya secepatnya, karena agar petugas tim kami ya dari travel bisa
mempersiapkan, bisa cross check data-datanya terkait nanti ketika mulai visa ya, atau ketika kita proses isu tiket. Jadi kalau ada paspor itu bagi kami lebih lebih meyakinkan gitu daripada apa scanan yang dikirim oleh bapak-bapak. Kadang bapak ibu ya, terkadang bapak ibu suka ada yang lupa ya, ada yang lupa misalkan di halaman 4-nya belakang paspor utama itu, data paspor utama tidak dikirimkan ke kami seperti itu. Jadi dengan dikirimkannya itu akan lebih memudahkan dari kami. Kalau Bigum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Abdul Haq. Jadi begitu ya Bapak Abu Zubair, jika paspor sudah tidak digunakan, bisa segera dikirim ke travel ya. Baik, pertanyaan berikutnya ada dua lagi nih ya, tinggal dua lagi ya Bapak Ibu pertanyaannya. Dari Bapak Muhammad Fauzi. Oh ini, syukron jazakallahu khairan Ustadz. Jawaban masalah kembali ke hotel. Afwan kemarin tidak bisa ikut Zoom. Baik Bapak Muhammad. Jadi pertanyaannya, tidur atau ketiduran di hotel setelah mandi syuruk berarti iktikafnya batal ya? Jadi tidur sebaiknya ba'da zuhur atau asar di masjid. Mohon sarannya Ustadz. Ustadz Iya, Riza. baik. Terkait hal ini, Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan bahwa kalau memang dia saat ke hotel keluarnya itu untuk sebuah kebutuhan yang mendesak, seperti tadi ya, memang ada orang-orang yang memang iktikafnya tidak full di masjid, ya. Jadi mulai misalkan duhur sampai syuruk, dari syuruk dia kembali ke hotel, sampai duhur dia tidur. Nah, yang seperti ini dibolehkan. Ini tidak membatalkan apa? I'tikaf, kecuali bagi mereka yang memang dari awal sudah niat saya mau i'tikaf full 24 jam selama 10 hari di hotel, di masjid, ya. Nah, yang seperti ini ya, kalau dia niatnya untuk tidur ke hotel maka batal. Maka perlu di sini diniatkan dari awal bahwa bagi yang memang akan bolak-balik hanya i'tikafnya itu eh, waktu-waktu tertentu saja, maka ini tidak membatalkan, ya. Apalagi tadi pulang ke hotel untuk mandi, untuk misalkan beli makanan, ini tidak membatalkan i'tikaf. Nah, memang baiknya kalau saya boleh sarankan, ya, eh, jadi syuruk yang bagi mungkin badannya kurang fit, perlu istirahat, silakan kembali ke hotel, ya, tidur pagi sampai menjelang duhur. Nanti duhur, eh, sebelum duhur kembali lagi ke masjid, lanjut lagi etikaf sampai subuh. Kecuali mungkin ada yang kebutuhan, saat saya mau di hotel dulu sampai eh, asar, ya silakan saja kembali kepada apa namanya kebutuhan masing-masing dan kekuatan masing-masing dalam beriktikaf. Ya, jadi sebagaimana kita sampaikan bahwa iktikaf itu walaupun hanya sesaat itu sudah dianggap sebagai iktikaf. Nah, Baik, syukron Ustadz Riza atas jawabannya. Begitu ya Bapak Muhammad Fauzi, semoga pertanyaannya terjawab. Ini dari Pak Irwin Bahar Rasid. Oh, ini menyatakan pernyataan yang tadi nih. Berarti dia berbohong memakai pakaian ihram. Peraturan Saudi tidak membolehkan. Nih, Ustadz, mau ditanggapin atau tidak ini? ya, mungkin saya menambahkan tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Ustadz Ari ya. Iya. Hanya saja begini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tawaf sunnah menggunakan kain ihram, ya, memang di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama tidak boleh, ya tadi karena berbohong, ya, itu pendapat pertama tidak boleh dan juga berarti menyelisihi aturan daripada pemerintah. Jadi perlu kita pahami, pemerintah Saudi menerapkan tawaf harus menggunakan eh, kain ihram itu sebetulnya untuk mengatur agar tidak terjadi kepadatan, ya. Makanya dibuat aturan, ya, bagi yang akan tawaf itu menggunakan kain ihram. Nah, bagi mereka yang berpendapat bahwa kita harus taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, ya maka memang tidak boleh, ya. Namun pendapat lain mengatakan boleh, kenapa? Karena memang tujuan kita kan memang buat tawaf gitu, ya. Tujuan kita untuk apa? Tawaf sunnah. Nah, keluar daripada dua hal yang istilahnya meragukan, saran saya bagi Bapak Ibu yang mau tawaf sunnah, baiknya tidak di lantai bawah, ya. Tawafnya di lantai 2. Kecuali sesekali karena memang saya pengen dekat sekali, saya pengen dekat dengan Ka'bah, ya silakan saja. Menurut saya tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi kalau bagi yang berpendapat enggak, saya tidak mau menyelisihi aturan pemerintah karena ini akan memudaratkan, memufsadatkan jamaah yang lainnya, sudah
tawaf sunnahnya di lantai 2 tidak perlu menggunakan kain ihram. Wallahu taala. Baik, syukur Ustadz Riza atas jawabannya. Begitu Bapak Irwin Bahar Rashid. Semoga pertanyaan terjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Deni Fajriani, dari Ibu Deni. Punten Ustadz, untuk koper apakah boleh menggunakan yang 26 apa ya? 26 mili atau 26 inch ini? Betul Ustadz Abdullah apa? Ya, baik. Mudah-mudahan tidak putus-putus karena ini sedang di perjalanan. Ya, tidak. Terkait koper ya, jadi sarung koper yang kami siapkan, sarung kopernya, koper yang kami siapkan sarung kopernya itu ada koper 24 inch, 28 inch, dan koper cabin 20 inch. Jadi misalkan yang 26 inch itu biasanya ya kita ini kan ke 28, atau kalau misalkan yang 24 masih cukup sarung koper ini. Ya, terputus Ustadz suaranya. Suaranya agak terputus. Mungkin sedikit Ya, menambahkan ya. 24 Biasanya untuk kalau sarung bau koper. yang lebih besar itu silakan nanti Apakah membuat buat rekor. 26 inch ya silakan boleh, karena aturannya itu kalau untuk Pak D yang mana ya lupa isinya memang pakai Garuda kan aturan diizinkan. Agak putus-putus Ustadz Abdullah suaranya. Suaranya Ustadz Abdul agak putus-putus. Ya, sudah terputus ini sepertinya. Silakan Ustadz Riza mau Mungkin nanti menambahkan. dijapri saja ya Oh pertanyaan iya, itu ke Ustadz Abdul ya. Ya, baik. Nanti pertanyaan Bapak Deni Fajriani atau Ibu Deni ini nanti dijapri saja ya ke grup atau ke Ustadz Abdul Haq. Karena Ustadz Abdul sepertinya sedang dalam perjalanan di sana, sedang di Arab Saudi. Pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, karena waktu juga sudah jam 9:37, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Bapak Anas Yuwana. Afwan Ustadz, kalau pas sholat Qiyamul Lail sambil pegang Quran, gimana cara meletakkan Quran pada waktu rukuk dan sujud? Fadl Ustadz. ya terkait dengan saat Qiyamul Lail sambil memegang Al-Qur'an, memang di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang boleh atau tidaknya. Ya, singkatnya pendapat yang kami pilih bahwa membaca Al-Qur'an saat Qiyamul Lail ini dibolehkan bagi imam, ya, tapi tidak dibolehkan bagi makmum. Kenapa tidak boleh? Lebih kepada akan mengganggu kekhusyuan dan juga membuat makmum banyak bergerak, ya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang hal ini. Jadi memang tadi di sisi lain ada sebagian yang menganggapan bahwa dengan sambil baca Quran itu akan menjadikan lebih khusyuk. Ya, memang betul mungkin, tetapi di sisi lain ada mudarat yang lain di mana dia akan lebih banyak bergerak di luar gerakan sholat. Seperti tadi harus menyimpan mushaf saat akan ruku dan sujud, taruh di saku misalkan, ketika nanti beres ruku dan sujud baru dia ambil lagi, belum lagi perpindahan antara satu surah kepada surah yang lain, satu halaman ke halaman yang lain, ini akan membutuhkan banyak gerakan. Nah, disinilah sebagian para ulama memakruhkan, ya. Maka kalau boleh saran, ya baiknya tidak, karena memang para ulama menjelaskan terkait dengan membaca Al-Quran saat Qiyamul Lail ini baiknya hanya dibaca oleh imam saja. Adapun makmum cukup mendengar tanpa sambil membaca Al-Quran, ya. Kalau misalkan pun Ustaz saya mau pakai alat, di depan saya pakai tiang yang memang tempat khusus menaruh mushaf, ya tadi akan lebih banyak gerakan-gerakan dia, gerakan membalikkan antara satu surah kepada surah yang lain, satu halaman ke halaman yang lain, belum lagi tadi harus naruh ke saku, dari saku diambil lagi, ya. Seperti itu baiknya dihindari dan kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Kalaupun kita ngantuk, ya maka wudhu sebentar atau cuci muka kita, semprot muka kita, kemudian berdiri lagi. Ya fattaqullaha mastata'tum, kita
berusaha untuk tetap ikut dari awal sampai akhir. Kalau tidak mampu ya sesuaikan dengan kemampuan kita. Wallahu taala. Baik, syukur Ustadz Riza Afrizal atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Anas Yuwana terjawab ya Bapak. Alhamdulillah, ini pertanyaan dari kolom chat sudah habis, sudah selesai, dan waktu juga sudah lebihin dari rundown kita. Sekarang sudah pukul 9:40. Sepertinya sesi tanya jawab kita tutup ya Ustadz. Apakah para Ustadz, para asatizah ada yang mau disampaikan kembali sebelum Anda tutup? Atau cukup? Cukup, Mas. Fadol, Mas. Cukup? Ya, Cukup. cukup. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan dan waktu juga sudah larut malam, kita tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Terima kasih juga para asatizah, Ustadz Riza Afrizal LC, Hafizahullah, dan Ustadz Ari Afriansah LC, Hafizahullah, dan Ustadz Abdul Haknuh, Hafizahullah, yang sudah menemani kita malam ini di sesi tanya jawab. Semoga pembahasan atau sesi tanya jawab jamaah ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu semuanya Allah berikan kemudahan dan kesehatan sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai. Dan insya Allah semoga mendapatkan umroh yang mabrur. Baik, sampai bertemu lagi ya Bapak Ibu di Zoom meeting berikutnya. Di hari Sabtu malam. Di pertemuan kita berarti yang ke-7. Insya Allah di tanggal 15 Februari jam 8 malam. Seperti malam ini ya Bapak Ibu. Insya Allah bersama Ustadz Ari Afriansah LC Hafizahullah dengan tema keutamaan Haramain. Jangan lupa Bapak Ibu, kami terus mengingatkan tetap jaga kesehatan, jaga makanan yang bergizi, olahraga supaya sebelum nanti iktikaf badan lebih fit. Kami pamit undur diri Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah dan ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu fikum. warahmatullahi Syukron, wabarakatuh. jazakumullah Waalaikumsalam khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Ari dan Ustadz Riza, Ustadz Abdul. Izin tutup.